Oh, ini terkait dengan debitor-debitor itu ya Pak ya? Iya, terima kur. Nah, ini yang kita harus pikir, ini menjadi refleksi di tahun 2022. Karena sempat minus 14 kan untuk mengembalikan benar. itu karena beban ini berat. Iya. Ya, pariwisata adalah barometer, indikator pendapatan masyarakat Bali. Tentunya harapan Pak Ketum adalah pemerintah memberikan relaksasi lagi. Pak. Salah satu hal yang krusial lagi. Apa itu? Belum adanya sentralisasi data bagi para pelaku UMKM. OSS yang ada di NIB itu Kementerian Koperasi dan UMKM ataupun dinas tidak bisa mengakses, Pak. Selama ini BUMN sudah membuat namanya pasar digital, tetapi prakteknya masih belum optimal. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Ketum Kopitu, Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu. Om Swastiastu Pak Yoyo. Ya, sebentar ya Pak Yoyo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Namaste. Semoga kita sehat selalu dan Merry Christmas. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Semoga kita semuanya sehat menghadapi tahun 2023. Tentunya ada berita-berita ya, karena ini refleksi yang saya dengar dari ketumnya Kopitu. Saya ingin dengar. Om Swastiastu Pak. Swastiastu. Ya. Pak Putu, ya. Pak Yoyo, apa kabar? Iya, salam sehat selalu. Iya, kapan datang ke Bali? Baru minggu kemarin, Pak Putu. Saya dengar dari teman-teman Kopitu seluruh Bali itu ada sedikit kendala-kendala terkait dengan permasalahan komunitas-komunitas debitor di Bali. Apa yang menjadi refleksi tahun 2023 ini? Apa kira-kira Pak Yoyo sampaikan terkait dengan Kopitu dan komunitas anggota? Karena dari kita oleh kita, untuk kita, Pak Yoyo selaku pimpinan, apa yang bisa harus disampaikan untuk 2023 ini? Ya, terima kasih Pak Putu. Berdasarkan kunjungan kami selaku Ketua Umum Kopitu ke beberapa lokasi di daerah, baik di Jawa maupun terutama di Bali. Baik. Banyak hal yang kami temuin, yakni salah satunya yakni para anggota Kopitu yang terimbas di pandemi COVID-19 sampai sekarang masih belum bisa pulih. Seperti apa itu contohnya? Jadi karena kan mereka selama pandemi COVID, mohon maaf, mereka masih lemahnya SDM. Kedua, karena mereka masih menggunakan sifatnya di dalam usahanya, teknologinya masih lemah, ya kan, sehingga mereka belum bisa bertransformasi, ya kan, ke sifatnya pasar yang baru yang berupa digital. Wow, ini kan berarti negara kan sudah hadir Pak. Saya kasih tahu sedikit, kemarin umpamanya kita di media aja mesti harus ikuti program di LKPP, mendaftarkan perusahaannya di LPSC, bisa melalui LPLC provinsi maupun pusat LKPP apalagi, dan terus diverifikasi terhadap legal kita. Nah, terkait dengan UMKM tentunya ini akan menjadi knowledge baru lah kepada komunitas-komunitas debitor-debitor yang memang mau menjual barang-barangnya baik industri maupun UMKM dan ini mesti harus disosialisasi kayaknya oleh pemerintah supaya masyarakat Bali khususnya yang bergabung di Kopitu itu paham bagaimana caranya barang-barangnya bisa dibeli melalui e-katalog gitu kira-kira ya. Perlu diketahui ketika di pandemi ada dua hal yang pengusaha yang kena imbasnya. Satu, pengusaha yang tadi tidak bisa bertahan, tidak bisa survival karena lemahnya SDM. Yang kedua adalah pengusaha yang cepat-cepat melakukan inovasi. Dan dia bisa cepat-cepat bertransformasi karena SDM-nya cukup bagus. Sehingga ketika ada sosialisasi pemerintah tentang tadi Pak Putu bilang aspek pemasaran dengan e-katalog LKPP, nah itu mereka bisa cepat menangkap peluang tersebut. Baik. Nah, yang kita permasalahkan saat ini adalah para pengusaha yang dimana mereka sudah terlanjur menerima KUR
Oh, ini terkait dengan debitor-debitor itu ya Pak ya? Iya, dan kur. Nah, ini yang kita harus pikir, ini menjadi refleksi di tahun 2022. Oke, ke laptop ini, apa yang mesti harus disampaikan oleh pemerintah? Nah, apa yang harus pemerintah lakukan terkait dengan situasi COVID ini? Kemarin itu debitor-debitor tidak bisa melakukan pembayaran ya? Iya. Oke, coba sampaikan. Untuk itu mereka berharap, ya kan, karena selama mereka mencari jalan keluar, datang ke beberapa sifatnya BPR ataupun BPD, LPD, koperasi. Ya, kalau LPD masih diterima, baik. Ya. Karena tidak berhubungan sama SLIK OJK. Tetapi kalau yang sifatnya BPR atau bank pembangunan daerah atau bank himbara, mohon maaf mereka tidak bisa lagi untuk bisa mendapatkan akses KUR. Karena namanya mereka masuk di dalam SLIK OJK. Nah, untuk itu ini refleksinya. Nah, kita harapkan di Outlook 2023 karena kita tahu bahwasanya di tahun 2023 ada isu Pak Putu. Apa isunya? Resesi ekonomi dunia. Iya, sesuai dengan apa namanya di media-media itu ya. Karena pengaruh geopolitik. Ukraina versus Rusia mengakibatkan semua negara kena imbasnya. Begini Pak Ketum, berarti Bapak mau menyampaikan ke pemerintah aspirasi yang Bapak terima dari komunitas bagi teman-teman lah di Bali itu supaya pemerintah memberikan relaksasi lagi, perpanjangan relaksasi lagi, mungkin restrukturisasi lagi melihat keadaan yang realitanya ada di Bali. Karena sempat minus 14 kan untuk mengembalikan itu karena beban ini berat. Ya, pariwisata adalah barometer, indikator pendapatan masyarakat Bali. Tentunya harapan Pak Ketum adalah pemerintah memberikan relaksasi lagi supaya masyarakat Bali yang berusaha bisa napas gitu ya, kira-kira ya. Dan satu hal lagi. Apa lagi? Iya kan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, walaupun untuk di daerah provinsinya adalah melalui Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali, ya kan, terus dilanjutkan juga melalui FLUT, Pusat FLUT KUMKM, iya kan. Apakah mereka melakukan pendampingan terkait dengan koperasi? Apakah sudah melakukan pendampingan dinas koperasi yang ada di provinsi, di kabupaten terhadap komunitasnya Bapak? Belum. Kembali lagi Pak Putu, pola kerjanya, pola kerja lama yang masih dipakai. Bukan digital lagi. Iya kan, dalam arti para UMKM harus datang meminta informasi. Sementara produk informasi itu belum mengarah penangkapan peluang Pak. Iya, seperti apa itu kan negara sudah membuka melalui OSS Pak. Saya jelaskan sedikit karena bisa membangun perusahaan secara pribadi maupun korporasi. Bisa itu dan dibuka seluas-luasnya untuk pengusaha. Seperti apa masalahnya lagi? Contohnya begini Pak. Para pengusaha itu kan kalau datang ke FLUT, kan, mereka di situ informasinya apa? Hanya ditawarkan pendampingan pengurusan NIB. Pengurusan badan usaha lah dari OSS, kan. Yang kedua, padahal yang paling krusial Pak Putu tadi jelaskan di e-katalog LKPP tadi itu sudah ada anggaran belanja di tahun 2022 senilai 400 T Pak. Iya, memang. Bapak kan sudah tanggal 23 Desember kemarin kan Presiden menyerahkan DIPA. Tentunya di sana udah bisa dilihat tentunya. Satuan 3 ya bagi teman-teman yang berusaha itu pasti sudah memahami karena jauh-jauh sudah diusulkan. Berarti masyarakat, komunitas Bapak belum paham itu. Bukan hanya komunitas kami, tetapi banyak para pelaku UMKM yang ada di posisi di Bali maupun posisi ada di luar Bali. Banyak yang sifatnya apa? Menunggu. Belum mengerti. Iya kan, belum mengerti. Hanya orang-orang tertentu, pengusaha tertentu yang dimana yang sifatnya kalau kita melihat dari cakupan dari Bappenas, dari harapan 2 juta UMKM itu yang mengeksekusi paling hanya 200 atau 300 ribu. Baik, hanya sebagian masyarakat yang bisa berpartisipasi terhadap. Padahal di situ sudah ada kue besar Pak. Iya kan? Negara sudah hadir Mbak, tapi SDM dia belum diberikan pendampingan ya. Iya kan, 400 T.
Iya kan? Nggak usah mikir ngelihat ke sana sini ada. Sebentar Pak ya. Pemirsa, demikianlah pemahaman terhadap masyarakat di bawah, belum paham caranya, bagaimana caranya memasukkan produknya ke LKPP, produknya biar bisa melalui e-katalog. Mari kita dengarkan, mohon itu supaya pemerintah mendampingi pengusaha-pengusaha baik home industry maupun UMKM yang dipimpin oleh Pak Yoyo ini, dan masyarakat bisa berusaha sesuai dengan persaingan yang ada. Kira-kira begitu ya. Oke. Yang lain apa lagi Pak? Jadi di e-katalog LKPP kan ada kuncinya, ada 2 Pak. Satu aspek sosialisasi tentang market, market tersebut. Nah itu harus ada bisnis inkubator yang ditunjuk pemerintah, kan? Yang harus membuka kisi-kisinya. Bagaimana bisa mengeksekusi produk-produk itu yang ada di e-katalog tadi. Begini Pak, karena tentu nanti akan diverifikasi Pak. Ya, umpamanya perusahaan Bapak yang mendaftarkan produknya, terus kayak media mesti harus mendaftarkan sesuai dengan KBLI-nya apa, semua sudah terstruktur sesuai dengan aturan sekarang. Tetapi sekarang masyarakat diharapkan negara itu hadir melakukan pendampingan dan memberikan knowledge kepada masyarakat melalui kadis-kadisnya, baik di provinsi maupun kabupaten, supaya masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil maupun menengah, apalagi yang sudah punya badan usaha, memahami produknya itu biar bisa orang belanja di e-katalog gitu ya Pak. Salah satu hal yang krusial lagi, apa itu? Belum adanya sentralisasi data bagi para pelaku UMKM. Berarti database ini ya. Iya, sekarang kalau kita melihat ada di negara tetangga kita, nggak usah jauh kita ngomong Australia atau New Zealand, yang ada di Singapura ataupun di Malaysia, para pelaku pengusaha UKM kelas level ultra mikro alias para pedagang, dari pemerintah mereka itu bukan dari para pelaku UKM datang ke tempatnya pemerintah, tetapi pemerintahnya datang mendata semua, jemput bola. Mereka didatain semua sehingga dimasukin data yang berupa mereka punya platform berupa website atau aplikasi, sehingga ketika pemerintah ada punya program contohnya market e-katalog LKPP, kan, datanya bisa langsung diakses. Iya kan? Mana itu yang kena pandemi, mana yang tidak kena pandemi. Nah sekarang Pak, OSS yang ada di NIB itu Kementerian Koperasi dan UMKM ataupun dinas tidak bisa mengakses Pak. Oh, mungkin internetnya down mungkin ya. Belum terintegrasi. Belum terintegrasi. OSS hanya mengintegrasikan satu pajak, iya kan, iya kan, ataupun dengan daerah-daerah, iya kan, itu semua. Tetapi yang di kementerian lain, yang dia harus memberikan jalan keluar atau memberikan jurus ampuh untuk penyakit para UMKM, ini nggak bisa mengakses Pak. Berarti homework bagi negara ini mesti harus hadir karena ini penting sekali terkait dengan data ya. Nah data itu sangat krusial sekali. Selama itu belum data yang terintegrasi dan tersentralisasi Pak. Dan apalagi ditambah lagi dengan adanya mitra binaan UMKM yang terparsial, yang terparsial di beberapa kementerian maupun kelembagaan. Semua kementerian atau kelembagaan bahkan BUMN punya mitra binaan sendiri-sendiri. Iya kan? Nah ini. Oh begitu ya, berarti BUMN itu sudah punya partner-partner untuk menyalurkan CSR-nya ya. Ini sendiri jadi belum terintegrasinya. Nah kita harapkan di bagian dari Kementerian Koperasi ada SMESCO, Rumah Pemasaran Bersama. Kan sudah ada dari dulu. Udah. Terus sekarang fungsinya berubah. Jadi wedding organization.
Ya pemirsa ini mesti harus didengar oleh pemerintah. Iya, negara mesti jangan digunakan untuk hal yang lain, fokus kepada koperasi karena dari kita oleh kita untuk kita ini. Bapak pernah dengar nggak Venezuela itu negara yang maju dibangun oleh koperasi. Bapak itu mesti harus catat Undang-Undang Nomor 25. Kalau mereka itu juga punya undang-undang yang sama terkait dengan koperasi. Dan bagus sekali koperasi ini. Coba yang lain apa yang mesti harus diceritakan, Pak? Ya itu tadi, Pak. Salah satunya kita harapkan di Outlook 2023 ada semacam bisnis inkubator yang benar-benar terverifikasi oleh pemerintah. Kita harapkan Smesco kembali ke asal muasal dia Smesco kembali ke rohnya, marwahnya supaya masyarakat Bali, Indonesia khususnya yang belum paham terkait dengan informasi itu bisa ketemu di ruang Smesco sebagai bisnis inkubator. Iya kan. Itu aspirasinya ya. Aspirasi di Outbase sehingga beberapa peluang yang sudah di depan mata itu bisa dieksekusi. Karena para UMKM tidak bisa, Pak, mengeksekusi peluang-peluang itu kalau tidak ada pendampingan. Iya, karena administrasi kalau tidak lengkap nggak bisa masuk, barang itu tidak bisa masuk ke LKPP. Dan itu memang disusun oleh negara supaya rapi, tidak ada KKN lagi gitu ya. Sehingga ini mesti harus kita ikuti. Kalau mau berbisnis, ikuti aturan sehingga kita bisa bersaing. Gitu tujuan negara itu bagus, Pak. Bagus, cuma harus siapa? Diikutin alur di bawahnya, Pak. Mesti harus disosialisasikan. Masyarakat yang di bawah ya untuk tidak terjadi nepotisme, tidak terjadi KKN. Kan program udah bagus sekali. Bagus semua. Iya, semuanya sudah digital. Iya kan? Sehingga kita bisa dari rumah dari mana aja bisa kerja. Nah, transformasi digital ya kalau tidak diikutin ya kan dengan para UMKM dan para UMKM tersebut bisa mengikuti tanda kutip yang SDM-nya masih di bawah rata-rata, tetap harus ada pendampingan, Pak. Baik. Iya, saya tertarik itu. Bagi teman-teman yang mau mungkin tidak mau belajar bisa datang ke jarakpodcast.com biar kami ajarkan untuk bagaimana caranya mendaftarkan produknya di LKPP. Supaya bisa nanti mengikuti persaingan itu di katalog. Benar, Pak Ketum. Itu ya maksudnya. Salah satunya itu tadi. Karena kan di katalog LKPP ya kan, karena saat ini, Pak, di resesi nanti di tahun 2023 kita udah nggak usah mikir ya kan, wong sudah ada kue di depan mata. Kalau konsep sudah betul, kan? Ya matang pemahaman produk ekonomi jalan, isu resesi, isu itu ya sudahlah lenyap itu kan? Lenyap itu yang kita harapkan. Oke, yang terakhir, bagaimana terkait dengan marketingnya, Pak? Kalau marketingnya tadi masalah finance, sekarang marketing terhadap produk-produk yang Bapak pimpin ini, Kopitu ini kan mesti harus menaungi banyak komunitas-komunitas. Apa jalan keluarnya? Bila mana produknya mereka tidak bisa dijual, way out-nya seperti apa? Pak Putu, nggak perlu pusing-pusing, Pak. Di depan mata market terbesar adalah e-katalog LKPP. Baik. Selama ini BUMN sudah membuat namanya pasar digital. Tetapi prakteknya masih belum optimal. Iya kan? Kedua, ada Sarina sudah membentuk retail Sarina juga tetap sama. Baik. Iya kan? Terus yang ketiga ada di pihak Smesco, iya kan? Nah, kita harapkan marketing itu kan kalau ini sudah ada market yang sudah ada anggaran dan pembayarannya juga jelas itu aja kan diurai, Pak. Baik. Iya kan, itu diurai karena apa? Ini kan selama ini para UMKM secara digital digiring masuk ke marketplace, Pak. Peranan pemerintah, mohon maaf, di dalam marketplace kebanyakan marketplace e-commerce itu dikuasain oleh apa? Dari luar semua, Pak. Peranan pemerintah tidak ada proteksi sehingga ada istilah predatory pricing, Pak. Karena ini kita nggak bisa ngerim dengan e-commerce ini, Pak.
karena semuanya bisa dilihat di Google. Sehingga ini solusi yang Bapak kasih seperti apa? Mungkin disampaikan. Jadi begini Pak, di dalam marketplace ada istilahnya predatory pricing. Nah, di kita ketika pasar itu dilempar bebas, itu sangat bahaya sekali. Karena pada prakteknya yang masuk bukan para pelaku UMKM, yang masuk adalah apa? Produk-produk dari luar yang diatur supply chain-nya sampai hilirisasi ke Indonesia. Dalam arti bagaimana? Mereka sudah membentuk sistem warehouse fulfillment center, Pak. Jadi contohnya dari negara stockpile sudah ada di sini gitu. Sudah ada, Pak. Jadi mau pesen bijian, udah ada di Indonesia. Ada di ini. Sementara mereka disubsidi, Pak. Oleh negaranya. Iya kan? Mereka tetap harga normal karena dibayarnya sebentar, harganya murah. Akhirnya UMKM kita itu udah nggak bisa bertahan. Jadi penonton berarti dari bisa bersaing ya. Bener, iya kan? Berarti itu pemerintah harus, iya kan? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah harus jeli, Pak. Jangan duduk di meja aja. Kan? Nah, terus bagaimana apa solusinya? Ya harus jeli. Makanya inspirasi dari organisasi UMKM ya ditampung. Aspirasi Pak. Itu mesti harus ditampung. Harus ditampung, diskusikan, cari bagaimana memecahkan masalah bersama, iya kan? Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Baik. Oke, Pak Yoyo, saya mengucapkan terima kasih banyak ini karena ini menjadi refleksi tahun 2023. Yang pertama itu terkait dengan finance. Banyak memang warga Bali yang tidak bisa napas, sesaknya, sesak napas karena membiayai keluarga, membiayai ABCD lah sampai minus dan pinjam ke kiri dan kanan dan sampai ada restrukturisasi, terus ada kur, masalah debitor kur dan tidak lancar karena tidak dikeluarkan lagi karena banyak mungkin yang blacklist, tidak bankable untuk diberikan karena tidak aktif di usahanya. Terus yang terakhir terkait dengan marketing, tidak usah pusing-pusing di e-katalog ya. Katalog LPS itu ada di daerah-daerah, Pak. Iya kan? Baru hanya dua ya, finance sama marketing. Ada, itu aja pemerintah bikin program di daerah-daerah. Pasar ini tinggal dibagi-bagi. Iya kan? Masyarakat di daerah udah hidup, Pak. Pak Yoyo cerdas sekali pendapatnya. Kan? Mudah-mudahan ini didengar ya. Siap, Pak Putu. Oke. Ada nggak yang mesti harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Bapak di Bali nih? Silakan di Bali. Apa yang mesti harus dilakukan oleh masyarakat supaya menghadapi sistem ini, siap-siap atau mencari informasi supaya bisa bersaing di e-katalog? Bagaimana mesti harus disampaikan? Ya, kita berharap terutama di para pemangku ya kan, para pengambil kebijakan, yakni para dinas, koperasi dan UMKM. Di situ juga ada PLUT UMKM ya kan, yang ada di Gianyar. Nah, itu memang kembali lagi mereka sebagai rohnya dalam pendampingan ke masyarakat di Bali ya kan. Dengan mereka bisa sifatnya fokus langsung terjun ke lapangan ya, permasalahan-permasalahan di Bali yang Pak Put tadi bilang, pemulihan dari minus 14%, estimasinya 4-5 tahun. Kalau itu dilakukan, Pak, nggak sampai 2 tahun, Pak. Bisa ya? Nggak sampai 2 tahun. Ya kalau memang niat, iya kan, untuk menyelesaikan permasalahan semua, iya kan? Baik, itu, Pak Yoyo. Ya. Terima kasih Pak Yoyo, bincang-bincangnya sore hari ini begitu indah untuk menceritakan terkait dengan permasalahan debitor karena itu yang diharapkan bukan di koperasi saja. Saya yakin juga pengusaha perhotelan mengharapkan ada relaksasi lagi, kalau tidak aset-aset masyarakat pengusaha di Bali akan dikuasai oleh perbankan, finance luar negeri, dan mungkin ya pengusaha-pengusaha yang punya uang meminjamkan uangnya dan ditarik asetnya sehingga menangis nanti. Mohon pemerintah memberikan relaksasi lagi, mungkin 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun lagi untuk bisa kembali ekonomi normal dulu di Bali, khususnya di dunia pariwisata. Pariwisata terutama. Kira-kira demikian. Ya, bila mana ada tutur kami yang salah, saya sama Pak Yoyo mengaturkan minta maaf yang
yang sebesar-besarnya diakhiri dengan Agung Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.